Kerjasama Freeport dari tahun 1967 sampai dengan sekarang ini ternyata beberapa ketentuan ada yang tidak dipatuhi begitu Pak. Termasuk kebijakan fiskalnya, kemudian smelter yang kemarin katanya mau dibangun di Gresik tapi tidak jadi. Kemudian juga ada beberapa ketentuan lainnya yang mungkin masih dikaji ulang. Nah sebenarnya keuntungan selama ini apa yang didapatkan pemerintah Indonesia ketika bekerja sama dengan Freeport? Ya, Freeport itu menandatangani kontrak memang 1967, kemudian produksi pertama 1973 itu generasi 1. Pertama kali kita memiliki kontrak pertambangan. Berarti kalau ditambah 30 kemudian generasi 1 itu selesai sekitar tahun 2003 ya. Tetapi 1991 kemudian diperpanjang, artinya Freeport menandatangani kontrak generasi 5 tahun 1991. Artinya sejak 1991 itu ditambah 30 tahun menjadi 2021. Memang di setiap kontrak itu ada klausul mengatakan mereka dapat memperpanjang 2 kali 10. Maka kalau nanti 2021 mereka memang punya kesempatan untuk memperpanjang 2 kali 10. Tetapi itu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Freeport. Tentu kalau kita bicara apa yang didapat selama ini, kita harus juga fair mengatakan pada zamannya tahun 90 atau 1970 itu sangat minim, bahkan tidak ada lah kegiatan usaha besar yang masuk ke Indonesia. Dan kalau kita lihat medan Freeport itu sangat luar biasa dan berat sekali dan luar biasa yang dilakukan Freeport. Tetapi kan kita tidak bisa mengacu pada masa lalu, dinamika sosial politik, ekonomi berkembang, bahkan kita punya undang-undang nomor 4 2009, undang-undang itu adalah kehendak rakyat. Maka siapapun di Republik ini yang berusaha harus mengacu pada undang-undang. Dan setiap kontrak ataupun perubahan kontrak itu harus mengacu kepada existing law, ya, undang-undang. Maka selama ini di kontrak itu dikatakan bahwa Freeport itu harus melakukan pemurnian. Ini di kontrak loh ya. Tetapi sesuai dengan keekonomiannya. Di sini selalu perdebatan masalah keekonomian. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Maka kewajiban itu harus dilakukan. Dan harus diingat, ada yang mengatakan bahwa nilai tambah memurnikan dari konsentrat, karena Freeport sekarang produksi konsentrat, sebagian dikirim ke Gresik, dimurnikan jadi tembaga, sebagian diekspor, ya kan? Ada yang mengatakan, wah untuk nilai tambah untuk mengolah atau memurnikan itu nilai tambah kecil. Tapi harus diingat, kita sebagai bangsa ini harus juga ingin mendapatkan intangible benefit. Orang semakin pintar, ya kan? Kita memiliki industri. Kalau ada industri maka efek gandanya akan ada, ya kan? Jadi intangible benefit itu juga harus dihitung, bukan sekadar financial gain yang diperoleh. Poinnya adalah sampai saat ini memang ketentuan yang diberikan kepada pemerintah itu, apalagi kewajiban undang-undang ini belum dipenuhi oleh Freeport. Ya. Oke, jadi belum ada benefit yang terlalu terasa, tetapi juga tidak ada yang ditaati oleh Freeport. Kalau benefit pasti ada. Saya katakan ada. Kontribusinya berapa persen mungkin dari gross national product? Ya, oke. Kalau kita lihat dari gross national product itu Freeport itu share-nya 0,8%. Oke, cukup besar. Kemudian cukup besar 0,8. Kemudian untuk provinsi itu sekitar 37%. Kemudian untuk Timika kabupaten sekitar 98%. Jadi memang kalau ke depan kita melihat jangan sampai benefit dari Freeport ini hanya berhenti pada kegiatan usaha pertambangan atau sporting kepada pertambangan, tetapi harus untuk sektor lain. Sehingga someday kalau Freeport ini sudah tidak ada, sektor lain bisa berkembang. Jadi kalau kita lihat 98% dari PDB lokal, ini kan kalau Freeport nggak ada, praktis Timikanya juga. Ya, pendapatan daerahnya juga menurun ya. Menurun dan bisa gelap itu kabupaten itu. Tapi kan mungkin saja ada pertambangan lain yang kan Freeport bukan satu-satunya penambang emas kan. Betul. Jadi memang kalau di Freeport itu ada 7 kontrak karya ya. Memang sampai saat ini hanya Freeport yang produksi. Dan harus ingat Papua ini adalah negeri kaya. Memang benar bukan satu-satunya
Freeport, tetapi juga ada tambang-tambang lain yang kebetulan belum berproduksi saat ini. Tapi bagi Anda memang sudah ideal ini Freeport atau memang ada pilihan tambang-tambang asing lain yang mungkin bisa masuk? Sebenarnya tidak harus asing melakukan ini ya. Atau mungkin dari Indonesia sendiri ada yang bisa mengelola secara mandiri? Jadi gini, saya katakan tadi kita kembali ke diskusi yang barusan bahwa dari sisi financial risk sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian masalahnya technical risk yang kita lihat apakah secara teknis bisa dilakukan oleh pihak lain atau tidak. Kalau kita lihat itu kan ada tambang-tambang besar di dunia ini ya. Iya. Seperti di Afrika Selatan yang dijalankan oleh Rio Tinto, kemudian di Chili, kemudian ada di Cina, ya, ada 13 perusahaan yang melakukan tambang bawah tanah ya? Dalam, ya kan? Ini juga pertanyaannya apakah dilakukan oleh luar negeri belum tentu juga. Artinya expertise itu bisa kita ambil manfaatkan dari pihak lain. Dan kalaupun someday itu dikuasai Indonesia, bukan berarti kita tidak bisa meng-hire orang lain. Bisa saja kita lakukan untuk meng-hire. Dan expertise itu saya kira ada ya. Tapi sebenarnya BUMN sendiri ketika nanti pada akhirnya bisa mengakuisisi ataupun juga bisa mengambil alih kontrak karya itu, secara teknis seperti apa sih pengerjaannya, eksplorasi dan eksploitasinya itu apakah akan sulit atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat kegiatan pertambangan sekarang ini untuk Freeport, eksplorasi mungkin sudah stop. Sekarang tinggal produksi, mulai dari konstruksi tambang bawah tanah yang bertahap dilakukan sampai 2041 kalau nanti diperpanjang, kemudian menggali dan memproduksinya. Nah, itu kalaulah planning mining itu dilakukan, yang sudah dimiliki Freeport ini dilakukan, tentu oleh siapa saja selama itu mengikuti planning itu akan bisa dilakukan. Ekspertisnya bisa diambil dari luar. Aneka Tambang juga memiliki underground mining, tetapi tentu skalanya tidak seperti Freeport. Resourcesnya belum seperti Freeport. Ya, tentu belum seperti Freeport. Dan ini bisa menggalang kerjasama, mungkin juga dengan Freeport bisa kerjasama kan, ataupun dengan pihak. Dan harus diingat di dalam ketentuan peraturan pemerintah bahwa Freeport itu kan harus mengalihkan sahamnya sebagian kepada pemerintah atau kepada negara, dan itu tentu akan jatuh kepada BUMN nantinya. Oleh sebab itu kalau BUMN ini akan memegang sebagian dari saham itu, tentu pengambilan keputusan juga harus juga mencerminkan keinginan Indonesia ya. Sebenarnya sekarang ini Freeport ini sedang mengalami valuasi yang tidak terlalu bagus. Kemarin setelah penambangan di Teluk Meksiko mengalami kegagalan, kemudian mereka merugi sekitar 15 M. Nah, ini bagi Anda, apakah ini membuat bargaining position pemerintah Indonesia di depan Freeport ini akan semakin tinggi, dan ini saatnya kita momentum kita untuk memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang wajib untuk mereka penuhi kali ini? Ya, kalau dilihat memang kalau lihat komposisi pemegang saham Freeport kan 9,34 itu pemerintah, sisanya itu kan Freeport-McMoRan. Ya, Freeport-McMoRan ini kan suatu holding, bukan hanya mengusahakan tambang, tetapi juga minyak. Mungkin di minyak inilah mereka mengalami kerugian sehingga harga saham McMoRan, Freeport-McMoRan itu anjlok. Memang kalau dilihat ini kesempatan baik untuk mengambil alih ataupun membeli saham Freeport. Dan sekarang ini adalah waktu di mana valuasi saham Freeport itu dilakukan. By law, Oktober ini harus dilakukan dan ditawarkan kepada pemerintah. 20%. 20% untuk IPO itu ya? Kemudian selama 3 tahun kemudian udah mencapai 30%. Ya, bagaimana pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum ini? Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.